Masih bersama saya, Budiman Tanerujo, di satu meja. Bang Hinca, Ya. kalau melalui Johan sebenarnya menginginkan sebenarnya komunikasi yang face to face, tidak melalui media sosial karena bisa memancing reaksi. Dari Partai Demokrat nilainya seperti apa? Ya, pertama memang sulit kita untuk menarik pemisah yang tegas sekali posisi Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai dan mantan Presiden selama 10 tahun. Oke. Komunikasi kita dengan Pak Jokowi, saya sendiri kebetulan pernah juga diminta untuk berkomunikasi lewat staf yang lain, bisa melalui surat, bisa juga mereka bertemu, bisa juga dengan media yang lain. Oke. Media sosial yang kita buat ini baik di YouTube maupun di Twitter beliau atau di Instagram atau media sosial yang lain adalah bagian komunikasi yang keniscayaan saja, sebuah produk IT yang kemudian live in your hand gitu ya. Sehingga politik pun kita gunakan itu untuk sebenarnya melakukan kerja-kerja politik. Nah, jika komunikasi ini disampaikan terbuka kepada publik, kaitannya sebagai ketua umum partai, saya kira normal saja karena memang meskipun tidak bisa dipisahkan antara mantan presiden dan ketua umum partai politik ya? Sering sekali bisa dipisahkan, karena ketika kami buat 10 isu nasional atau kami sedang rapat konsolidasi itu pastilah sebagai ketua umum partai. Tapi pernah ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY untuk memberikan masukan-masukan kritik seperti itu? Menjelang waktu serah terima dulu, yang itu saya kira intens sekali. Kita menyebut satu-satunya presiden yang menjemput penggantinya ya, datang tanpa muka, kembali tanpa punggung, itu jelas sekali. Dan kemudian ketika mereka bertemu juga berkomunikasi, sehingga menurut saya sih komunikasi itu normal saja, lancar saja, kapan dibutuhkan kita memberi. Bahkan komunikasi itu tidak harus selalu dengan beliau. Misalnya beliau dengan orangnya, kemudian Pak SBY misalnya mengutus saya, kami bicara gitu. Dan itu juga mekanisme yang terjadi yang bisa kita komunikasikan. Nah, gitu. Saya ke Mas Heru. Mas Heru, sebagai ahli komunikasi politik sebetulnya, ada kesenjangan tampaknya pada sisi ingin ideal bertemu langsung, menyampaikan dengan gestur tubuh yang lebih clear, tapi pada sisi lain digital media sosial adalah sebuah keniscayaan. Gimana sebenarnya format yang paling ideal? Ya gini, kalau komunikasi itu kan berupa teks, jadi lisan apa yang disampaikan. Ini soal media sosial itu kan soal tools. Tapi di era sekarang media sosial itu sangat terbuka dan itu bisa memancing reaksi publik. Memancing reaksi publik? Iya, kita bisa lihat bahwa pola-pola komunikasi melalui media sosial itu kan kemudian digodok oleh media mainstream untuk diangkat menjadi isu-isu utama juga di beberapa media mainstream. Sehingga ini menjadi panas menurut saya. Nah, mestinya ya, kalaulah tadi misalnya dikatakan tidak ada relasi antara apa yang dilakukan kedua tokoh ini, tidak juga. Karena dalam produksi teks ini, dalam lisan antara satu tokoh, katakan Pak SBY dan Pak Jokowi, itu kan ada sebuah kesinambungan konteks yang terjadi. Nah, sehingga kita bisa katakan dalam konteks ini jelas ini ada saling sindir gitu loh. Saling sindir. Jelas, ini sangat jelas ada saling sindir. Kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun tidak secara langsung antar tokoh, tapi paling tidak para pendukung ya, katakan seperti itu. Follower atau pencinta lah katakan ya, pencinta Pak SBY, pencinta Pak Jokowi, kemudian ikut di situ nimbrung gitu loh. Ada yang salah dengan saling sindir antar dua negarawan seperti ini? Ya inilah kalau dalam konteks komunikasi jelas, mesti kan ada wadah, jelas ada wadah. Jadi yang saya tidak bisa bayangkan kita harus lihat satu hal, misalnya Pak SBY ini punya kebiasaan memang menggunakan media sosial dalam menyampaikan sesuatu, ya. Baik beliau sebagai waktu itu menjadi presiden dan ketika membuka baju presidennya menjadi ketua umum partai, beliau menggunakan YouTube loh. Berbicara dalam berbagai hal. Apa yang salah? Keterikatan. Tidak, tapi karena mereka menggunakan media sosial tadi saya katakan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi ketika kritik itu dilakukan dan beliau adalah mantan presiden, walaupun tadi Bang Hinca mengatakan beliau adalah ketua umum partai, tapi ini yang saya katakan ini komunikasi elit ya, komunikasi elit tingkat tinggi. Ketika mereka bersaut-sautan dan itu seolah-olah dalam tanda petik ya, makna teksnya itu saling sindir antara satu dengan yang lain, jelas ini akan berimplikasi kepada publik. Menimbulkan reaksi tadi. Jelas. Saya ke Nukman Lutfi sebagai pegiat dan praktisi media sosial. Berkomunikasi antar negarawan melalui media sosial bisa memancing reaksi publik, reaksi para pendukung itu sendiri. Kalau menurut Anda sendiri gimana sebetulnya? Ya nggak apa-apa kan? Emang kenapa kalau publik bereaksi? Masalahnya apa? Makin dewasa, publiknya harus makin didewasakan karena seperti itu? Selama ini kan komunikasi lewat media konvensional sebelum sosial media lahir. Jadi kita nggak pernah tahu publik itu seperti apa. Selama ini kan publik diabaikan suaranya. Oke. Nah sekarang publik berkecimpung nih, ikut
ikut nyaut, ikut mikir, ikut memberi saran dan lain-lain. Dan menurut saya justru pemimpin yang ngomong terbuka di sosial media Lebih bagus. lebih bagus. Mendidik publik untuk ikut berpartisipasi dalam hal politik. Jangan diem-diem main di belakang kamar. Makin terbuka posisi-posisi Makin politiknya karena bagus. seperti itu. Kalau di belakang kamar, nanti bagi-baginya kita nggak tahu. Publik biar aja terbuka. Jadi lebih elegan kalau kemudian Pak Jokowi dan kemudian Pak SBY saling terbuka di media sosial karena seperti itu? Iya, kita nggak usah takut terjadi konflik. Karena gini loh, ketika Pilpres kemarin, kan sosial media kacau balau itu. Ada fitnah, ada ini nggak karuan. Tapi pemilu kan sukses, aman, nggak ada apa-apa. Jadi apa yang ada di sosial media itu masih pada level wacana. Level wacana? Wacana lah. Dan wacana itu makin banyak makin bagus. Makin terbuka makin bagus. Kalau terjadi kelihatannya keras banget, ya biarin aja. Yang penting offline-nya nggak terjadi. Offline-nya nggak terjadi. Dan tugas dari aparat lain untuk offline. Iya, benturan pikiran biarin aja. Oke. Gini, kita itu sebagai negara makin hebat kalau rakyatnya itu dibiasakan untuk beradu wacana. Dan sekarang sudah siap rakyat itu pada posisi itu? Nggak usah tanya siap. Barangnya ada, mediumnya ada, kenapa nunggu siap? Udah terbukti kok yang lama-lama akan siap sendiri. Dibilang nggak siap, Pilpres santai. Sukses, aman, nggak ada konflik. Meskipun konfliknya kelihatannya keras di sosial media kan? Oke. Saya ke Bu Dwi Ria Latifa. Kalau Anda sebagai partai pendukung dari pemerintah sekarang, model komunikasi yang terjadi seperti sekarang sebenarnya apakah sudah sesuatu yang ideal seperti Nukman? Ya nggak apa-apa, buka saja semuanya karena seperti itu. Ya kalau saya melihatnya memang berbeda mungkin ya sama Pak Nukman ya. Apapun juga menurut saya komunikasi yang baik antara Pak SBY atau Pak Jokowi menurut saya apabila ingin memberikan saran atau ada yang ingin disampaikan, alangkah lebih baik bisa menelpon langsung atau bisa bertemu. Menurut saya itu lebih elegan dan justru tidak perlu membuat satu kalau Bang Nukman mengatakan wacana yang membiarkan publik untuk saling beradu argumentasi, tapi menurut saya ada hal yang lebih penting mungkin kita lihat bahwa ketika dua negarawan kita atau dua pemimpin kita beradu argumentasi secara terbuka dan kemudian tidak siap masanya itu menurut tapi kalau saya menurut Nukman nggak ada masalah dengan masa? Menurut saya tetap ada. Menurut saya tetap ada masalah bagaimana kita coba untuk belajar juga mengingat kembali bagaimanapun kita punya budaya ini kan ketika menyampaikan sesuatu itu apalagi yang sifatnya. Jadi sebaiknya Anda memang sebaiknya ketemu dalam forum tertutup begitu? Kalau menurut saya tetap bertemu. Seandainya seperti ini kita baca di sosmed ada statement Pak SBY misalnya mengatakan Pak Jokowi jangan kita sampai diprovokasi atau diadu domba, dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa tweet beliau. Saya tahu bahwa beliau memang suka menggunakan sosial media, tapi ini menurut saya ada beberapa capture-nya yang dikutip dari Twitternya Pak SBY sebetulnya ya. Itulah ujian kegiatan hasil SBY tur di Jawa. Kenapa harus kebakaran jenggot. Nah, statement-statement yang seperti ini menurut saya itu akan lebih baik kalau beliau sampaikan langsung dan saya yakin Pak Presiden atau Pak Jokowi akan dengan terbuka menerima apapun masukan yang beliau berikan. Jadi ini kan sekarang ini ada tren ya. Misalnya contoh kemarin antar menteri saling sindir menyindir, saling serang di Twitter atau di media. Jadi menurut saya tetap Bang, aku belum bisa menerima hal yang seperti itu. Kalau menteri, jangan gini, maksud saya kabinet kan? Tetap dalam hal menurut saya kita tidak melihat antar menterinya dalam satu kabinet atau apa. Ini pemimpin kita, di mana rakyat ingin ada yang namanya pemimpin ini saling memberikan rasa nyaman, rasa yang bisa membuat mereka yakin bahwa pemimpin kita ini kompak. Kalau Ria kan memang ingin Pak SBY dan Pak Jokowi ketemu dan memberikan masukan lebih face to face karena seperti itu. Tapi sebenarnya dengan pemanfaatan media sosial sendiri keberatannya di mana sebetulnya? Menurut saya nggak yakin bahwa masyarakat itu bisa masanya masing-masing siap.
atau media tidak membuat menggoreng ini atau menjadikan persoalan ini menjadi berlarut-larut, sehingga sebetulnya hal yang bisa disampaikan secara langsung dan bisa membuat tidak perlu membuat buang-buang energi kita untuk saling sindir-menyindir, saling serang menyerang seperti ini, nggak ada gunanya. Kalau tinggal telepon Pak Jokowi atau Pak Presiden, seperti ini loh, kami ingin menyarankan, ada 10 saya lihat ya dari Demokrat. Menurut saya seperti itu. Oke, saya ke Bang Hinca. Ya. Ada 10 rekomendasi atau apapun namanya dari Partai Demokrat. Kalau dari pihak PDI Perjuangan lebih menginginkan itu komunikasi bertemu dan kemudian menyampaikan masukan. Tidak perlu melalui Twitter karena ada ketidaksiapan, terlepas perdebatan siap atau tidak sebetulnya. Tadi sudah saya katakan, surat menyurat yang juga disampaikan secara resmi juga ada. Tidak perlu tampil ke publik. Ada. Kalau yang sekarang kita ngomongin media sosial tadi itu, dan kalau kita baca 10 isu terkini yang sebagai political statement kami, saya setuju Bung Lukman, sesuatu yang normal saja. Bahkan kami mendukung loh. Dari yang 10 itu ada 5 kami dukung penuh. Bahkan statement political kami jelas, mendukung pemerintahan Jokowi sampai selesai. Yang baik kita dukung penuh, yang tidak baik kita kritik untuk diselesaikan. Nah, ketika kita ketemu isu-isu di lapangan, dan diterima dari masyarakat, kan kita sampaikan. Saya kira saya setuju, model demokrasi yang paling baik saja. Nah, kalau ada panggung, namanya konvensional, sekarang medsos panggung juga yang modern. Itu instrumen modern berdemokrasi. Twitter artinya kan bercakap-cakap, dan itu juga oksigen demokrasi, sesuatu yang boleh juga. Dan ketika itu disampaikan, menurut saya media sosial ini seperti Bung Lukman tadi, dia akan menjadi dewasa kita. Ini sama ilustrasinya kira-kira gini, Bung Budiman. Ketika pisau ditemukan di zamannya, dia mengalahkan batu. Maka pisau digunakan begitu baik untuk seorang ibu memasakkan untuk keluarganya. Tapi bagi calon pembunuh, pisau tetaplah untuk membunuh. Nah, artinya berkembali kepada orang penggunanya tadi. Nah, media sosial sekarang ini sudah nggak mungkin kita tolak sesuatu yang ada. Keniscayaan saya sebut tadi itu. Nah, Pak SBY sebagai, sekali lagi, Tour de Java ini jelas posisi kami adalah kerja politik. Kerja politik Partai Demokrat. Partai Demokrat. Dan itu kedaulatan partai. Statement politik 10 itu sesuatu yang normal juga. Dan itu kami ucapkan dalam rapat konsolidasi partai. Oke, kita berhenti di sini. Satu Meja akan kembali setelah jeda berikut ini.